semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Ya, kita masih dalam tema rela dimiliki Yesus sepenuhnya. Ya, kita kemarin bicara tentang taat karena sadar dan mengerti. Hari ini ketika ada dasar taat karena sadar dan rela mengerti, dan karena sadar dan mengerti, di situ kita punya kerelaan untuk dipimpin. Kerelaan untuk dipimpin. Jadi kerelaan untuk dipimpin itu muncul itu dikarenakan karena sadar dan mengerti itu. Ya, nah, sadar dan mengerti tentang apa? Bahwa hidup kita itu telah dibeli dan ditebus oleh Allah dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Jadi ini yang sebagai kita sebagai anak-anak Allah ini mesti tahu, ya, bahwa kita ini sudah dibeli. Kalau dibeli itu kemarin kalau dalam kelas keselamatan itu bicara tentang perubahan tuan, ya, dari milik dari tuan iblis kepada tuan kita yaitu Yesus Allah. Ya, ditebus itu terjadi satu perubahan status dari anak iblis jadi anak Allah. Makanya seringkali kita kan disebut itu anak Tuhan, itu anak Tuhan. Nah, karena terjadi perubahan status. Ya. Nah, ini yang kita mesti sadar dan mengerti itu di sini. Bahwa kalau terjadi perubahan status dari bukan anak menjadi anak, itu berarti Anda dan saya itu diberi yang namanya anugerah pengharapan untuk supaya Anda dan saya bisa sampai kepada kemuliaan dan menikmati kemuliaan itu sendiri. Kenapa? Karena status itu yang berubah. Ya, jadi kita mesti sadar, dan yang kedua kita mesti mengerti dan sadar bahwa Tuhan tuh beli kita, tebus kita itu dengan darah yang tak bercela, darah yang mahal, darah yang kudus. Tanpa darah semuanya nggak mungkin terjadi. Nah, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan mesti sadar mengerti, jangan kita sampai mengulangi kesalahan daripada Adam dan Hawa. Ketika awal mula diciptakan Allah, dia diciptakan serupa segambar dengan Allah, tapi ternyata dia menjual kemuliaan itu dengan hanya satu buah pengetahuan baik dan buruk. Betapa bodohnya Adam dan Hawa. Nah, ketika kita tahu ini, jangan sampai kita mengulangi kebodohan daripada Adam dan Hawa. Kenapa? Karena sadar dan mengerti. Jadi kerelaan untuk dipimpin itu mesti dimulai dari sadar dan mengerti dulu. Makanya kemarin kita bicara tentang taat karena sadar dan mengerti, sehingga muncul satu kerelaan di situ. Akibatnya, ya, karena sadar mengerti kita jadi paham, aku karena darah Yesus, aku bisa memperoleh jalan masuk kepada Allah karena telah diperdamaikan oleh darah Kristus. Jadi saya ini memperoleh jalan masuk. Dulunya saya nggak memperoleh itu, tapi ketika saya ini percaya Yesus, muncul satu kesadaran pengertian melalui darah Yesus. Di situ aku diperdamaikan. Aku memperoleh namanya jalan masuk. Nah, jalan masuk kepada Allah ini memberikan kepada kita pengharapan akan kemuliaan. Jadi ini mesti Anda tuh pahami gitu. Kalau kita nih nggak pahami poin ini repot. Makanya banyak orang kenapa mengulangi kesalahan Adam dan Hawa yang kedua kali. Ya, sudah tahu Adam dan Hawa itu sebuah kebodohan,
tapi diulang. Dengan kadang-kadang kita menjual keselamatan kita, kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada dunia. Nah, kenapa orang bisa melakukan itu? Karena nggak ngerti. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan pasti menyadari ini dan mengerti tentang ini. Ya. Nah, dalam 1 Korintus ayat 6-20, apa yang terjadi ketika Anda dan saya mengerti? Dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ketika Anda tahu bahwa aku sudah dibeli nih, dan harganya telah lunas dibayar, atau katakan gini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya tubuh ini Anda mau pergunakan untuk kemuliaannya Allah. Artinya Anda nggak akan sembarangan mempergunakan tubuh ini untuk hal-hal yang bersifat dosa, hal-hal yang bersifat mendukakan hati Tuhan. Nah, Anda nggak akan pergunakan karena sadar aku ini sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dalam 1 Korintus 23 kata-kata yang sama tapi beda di karenanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Katakan jangan menjadi hamba manusia. Artinya jangan kita ini jadi pribadi yang hidupnya menyenangkan hati manusia. Hamba ini kan tugasnya melakukan perintah manusia. Dan Tuhan katakan kamu jangan jadi hamba manusia. Artinya kita ini miliknya Allah. Hidup kita bukan lagi untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan daripada Allah itu sendiri. Jadi kita ini apapun yang kita lakukan tujuannya cuma satu. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, dalam hubunganmu secara khusus di dalam keluarga, dengan sesama. Ketika kamu disakiti, kamu mengampuni. Itu bukan karena manusianya. Mau manusia ini sebagaimanapun, ya sudah. Yang aku lakukan semuanya karena Yesus. Kenapa karena Yesus? Karena aku adalah hambanya. Aku hambanya, tugasku menyenangkan hatinya Tuanku. Siapa Tuanku? Yesus. Nah, ini yang membuat kita ini mau memuliakan Allah dengan tubuh kita. Seringkali kita ini karena diperbudak, bukan menjadi hambanya Allah, tapi hambanya manusia. Pada akhirnya kita ini jadi orang yang tidak lagi menyenangkan hatinya Allah, tapi menyenangkan hatinya yang lain. Akibatnya yang terjadi hidup kita tidak bisa mempermuliakan Allah. Makanya Tuhan itu ngomong kamu gak bisa ngabdi depan Tuhan. Kalau sudah bicara manusia, itu pasti bicara kekuasaan, bicara tentang pasti uang, mamon, itu pasti. Ya, kenapa orang bisa jadi hamba manusia? Karena diperbudak oleh mungkin kekuasaan, mungkin oleh mamon. Nah, kita ini bagaimana Pak kalau saya bekerja? Kamu bekerja, dikatakan lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Jadi ketika kamu, Anda dan saya bekerja, melakukan dengan segenap hati, walaupun mungkin dirugikan, mungkin rasanya tidak adil. Tapi kalau Anda ini bisa pegang ini, aku telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, aku ini bukan hamba manusia, aku muliakan Allah dengan tubuhku, maka Anda tetap lakukan yang terbaik, bukan untuk tuanmu, tapi untuk Tuhan.
Nah itu nanti Anda dan saya ini jadi orang yang Tuhan katakan nih, bebas. Bebas dari apa? Bebas dari tekanan manusia. Karena apa yang membuat orang itu bisa akhirnya marah, tidak terima, karena merasa diperlakukan tidak adil oleh tuannya. Tapi kalau kita bisa mengarahkan hati kita, aku ini miliknya Yesus. Apa yang aku lakukan untuk kemuliaannya Yesus. Jadi bukan lagi Tuhan yang di dunia ini jadi Tuhan, tapi Allah. Jadi Anda tunduk karena Allah. Wah, itu Anda jadi orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari sakit hati, merdeka dari yang namanya kejengkelan, kemarahan. Tapi kalau kita ini tidak bisa memiliki sikap yang begitu, maka orang akan marah, kecewa, sakit hati. Ya, kenapa orang demo? Karena nggak terima, karena tidak puas, karena merasa tidak adil. Tapi kalau kita bisa lakukan itu untuk Allah, maka Anda akan siap. Tidak apa-apa, aku lakukan itu untuk Allah. Aku bersyukur karena upahku bukan di sini, upahku nanti di sana. Nah ini loh, mengarahkannya ini. Karena sadar itu, karena sadar dan mengerti, karena akibat dari tadi aku telah dibeli, telah lunas, kita punya pengharapan baru. Ini membuat kita oh yes, aku punya pengharapan. Upahku bukan di sini. Upahku, pahalaku nanti itu di sorga, di langit yang baru, bumi yang baru. Sehingga kita ini bisa dengan, kalau orang Jawa, legowo, dengan besar hati untuk menerima. Nah ini memang nggak mudah. Tapi kalau kita bisa terus minta Tuhan untuk diberi pengertian, kesadaran akan itu, saya yakin pasti bisa. Karena memang kita butuh kesadaran itu dulu, pengertian, mengerti tentang aku ini sudah dibeli, aku ini sudah ditebus, upahku itu di sorga. Wah, kita ini akan jadi orang merdeka. Ya. Dalam Galatia 4 ayat 5-7 dikatakan gini, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Anda perhatikan, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, Anda perhatikan, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris oleh Allah. Nah ini yang akhirnya membuat kita ini di sini, membuat kita ini berbahagia. Katanya ini, aku bernyanyi bahagia. Kenapa? Karena kita anak. Dikatakan jika kamu bukan hamba lagi, kalau lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Berarti ada satu kepastian untuk menerima kemuliaan. Kenapa? Karena anak ditebus, itu loh, statusnya berubah. Kapan status berubah? Ketika Anda dan saya percaya Yesus, jadi milik Yesus sepenuhnya. Nah ini yang membuat kita ini, wow, Tuhan luar biasa. Dan di situ kita akan, ya Tuhan, tidak apa-apa aku menderita di dunia sementara, tapi nanti aku akan memperoleh pahala di sorga, upah. Nah ini yang membuat kita tuh
bisa bahagia. Ya, kenapa? Karena nanti aku jadi ahli waris, menerima warisan dari Allah. Kapan? Nanti, ketika aku selesai di dunia ini. Nah, ini yang membuat kita tuh bisa besar hati, bisa untuk tetap bersuka cita walaupun di bawah tekanan. Nah, ini yang membuat kita ini, wah Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena kita sebenarnya gak layak, tapi diberi anugerah di sini. Jadi status kita jadi anak. Kita adalah hamba, tapi kita juga anak. Hamba dalam arti yang menuruti setiap perintah-perintahnya. Hamba mau menundukkan diri di bawah otoritasnya Allah. Anak artinya Anda nanti memperoleh hak waris. Nah, ini yang akhirnya membuat kita tuh, aduh Tuhan, aku rela untuk dipimpin oleh Engkau walaupun menderita. Menderita di sini bukan tidak punya apa-apa. Menderitanya, ya aku mesti ditekan, hatiku ini, aduh, mesti mematikan keinginan dagingku. Wah, itu sakit, pasti sakit, tidak mungkin tidak. Lebih sakit dari namanya miskin. Kalau udah namanya hati, daging, ya. Nah, itu sebabnya kita berani berkata di sini, aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kenapa bisa muncul begini? Pernyataan begini, karena dia tahu aku sudah dibayar lunas, aku sudah ditebus. Makanya Paulus ngomong gini, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di situ kita punya satu keyakinan, aku hidupku ini bukan lagi aku sendiri, tapi Kristus. Kristus yang hidup di dalam aku. Anda punya satu keyakinan, sekarang hidupku bukan untuk menyenangkan orang-orang di sekitarku. Hidupku untuk menyenangkan Kristus. Kepentinganku bukan lagi kepentingan untuk duniawi. Kepentinganku adalah kepentingan kerajaan. Kenapa? Karena sadar, ngerti siapa diri kita. Aku adalah anak Allah, aku adalah hamba Allah. Tapi kalau orang nggak ngerti ini, maka ayat ini susah. Wah, susah. Ini ayat susah, ya karena kita nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti, kita akan berkata, bisa aku lakukan. Kenapa bisa? Karena aku punya pengharapan. Karena aku tahu siapa diriku di dalam Kristus. Sehingga di dalam benakmu ini sudah mulai ada mau berubah. Aku hidup untuk menyenangkan hati Allah. Aku hidup untuk kepentingannya kerajaan sorga. Jadi bukan lagi kepentingan duniawi. Kenapa? Karena kita sudah disebut tadi sebelumnya anak Allah, ahli waris. Berarti kita kan sudah pasti. Nah, sekarang Anda sudah mulai pikir, aku kerja, aku menjadi, mungkin Anda pelajar, mungkin ada suami, ada istri,
atau Anda anak atau orang tua, Anda sudah tidak lagi punya kepentingan. Kepentinganku adalah kepentingan kerajaan. Bagaimana ketika aku bekerja, aku mempermuliakan Allahku. Kenapa? Karena aku ini dutanya Allah. Ketika Anda belajar, ketika Anda sekolah, Anda sudah mulai punya pikiran, bukan lagi untuk sukses, untuk berhasil, untuk pintar, tapi aku mau lakukan itu untuk Allah, mempermuliakan Allah. Ya, artinya ya saya mesti sungguh-sungguh dalam belajar. Sebagai orang tua, karena kita tahu ini adalah milik Allah, kita lakukan untuk kepentingan Allah. Anda tidak lagi mendidik anak untuk supaya berhasil, sukses, pintar, bukan. Tapi Anda didik untuk supaya anakku bisa takut akan Allah dan pada akhirnya mempermuliakan Allah. Sebagai anak, Anda tunduk berbakti kepada orang tua bukan untuk supaya orang tua memberi berkat kepada hidupmu, bukan. Tapi aku lakukan untuk kepentingannya Allah, supaya Allah dikenal di dalam diriku, sehingga orang tuaku bisa melihat Allah dalam diriku. Nah ini, karena sadar di sini, coba sadar di sini. Jadi apa yang dilakukan? Apakah ini menyenangkan hati Allah atau enggak? Kalau Anda melihat, waduh ini kok menyakiti, waduh mendukakan, saya nggak mau. Itu sudah jadi satu prioritas dalam hidupmu yang paling utama. Kenapa? Karena sadar, aku ini miliknya Allah, aku ini anak Allah, aku ini membawa nama Allah di dalam diriku, nama Allah yang di dalam nama Yesus Kristus di dalam diriku. Nah di situ kita akan berhati-hati. Ya, ini saya waktu selidiki ini berkali-kali saya pikirkan, saya renungkan. Di sini Paulus benar-benar berkata bahwa hidupku bukan aku sendiri. Berarti gini, kepentinganku, kehendakku. Dia katakan gini, aku sampingkan, aku buang. Paulus berkata gini, keinginanku aku buang. Kenapa? Karena Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ini sulit kalau kita tidak menyadari siapa diri kita. Tapi menjadi mudah kalau kita tahu siapa diri kita. Coba, kalau Anda kerjanya susah. Kalau Anda nggak ngerti ini menghasilkan keuntungan besar, Anda berkata susah, nggak mau aku, capek, jenuh. Tapi kalau Anda kerja susah, tapi untungnya 100 kali lipat, coba sekali kerja untungnya ratusan juta, Anda bilang gini, oh bisa, nggak apa-apa. Kenapa? Untungnya besar. Yang susah pun Anda akan jalani. Yang paling susah pun, walaupun itu pengorbanannya tuh besar, Anda tetap jalani. Kenapa? Untungnya besar. Nah, sekarang sama. Di dalam Yesus Anda jadi ahli waris. Berarti upahnya itu lebih besar dari apa yang di dunia. Sehingga walaupun mungkin secara manusia sulit, Anda akan berkata, bisa aku lakukan. Amin. Jadi bisa kita lakukan karena kita memandang kepada kemuliaan yang Tuhan berikan. Nah ini yang memang kita ini mesti harus terus menyadarkan diri kita. Untuk supaya Anda ngerti, setiap hari itu ngerti. Anda bangun tidur tuh lihatnya tuh salib Kristus, Anda lihatnya itu kemuliaan Kristus. Nah ini bangun tidur lihat itu, ada penderitaan lihat itu, Anda jadi sadar terus. Tapi kalau orang nggak lihat itu, lihatnya masalahnya lebih lemes. Aduh susah, ikut Tuhan kok begini ya. Kenapa? Yang dilihat itu yang sekarang dunia, nggak ada berkat,
Loh, nanti berkatnya nanti yang akan datang. Ya, Paulus ngomong, aku senantiasa memandang. Daud dalam Mazmur katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, kepada Allah, karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu jiwaku bersukacita, hatiku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Kenapa? Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, ke dalam kebinasaan. Jadi hatinya bisa bersukacita, jiwanya bisa bersorak-sorai, bahkan tubuhnya akan diam dengan tentram. Makanya orang kalau punya pengharapan sama Tuhan, dia memandang kepada Yesus, wah, dia bisa bersorak-sorai, bisa nyanyi dengan sorak-sorai, bisa dengan segenap hati. Dia akan menyembah Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi. Nah, ini kita mesti pandang gitu. Kalau Anda dan saya nggak pandang itu susah. Dunia semakin lama semakin susah, bukan semakin baik, semakin buruk, iya. Semakin rusak, iya. Kalau kita nggak pandang itu sulit. Ya, dan pernyataan ini menunjukkan bahwa kita mau berkata bahwa hidupku ini milik Kristus sepenuhnya. Nah, itulah sebabnya dalam hidup ini kita perlu pimpinannya agar dapat melakukan kehendak Bapa dengan tepat, menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, dan memiliki satu tujuan motivasi, yaitu menyenangkan hatinya. Nah, di sini Bapak berkata, Bapa, Tuhanku Yesus Kristus, pimpin aku untuk melakukan kehendak-Mu dengan tepat. Jadi tidak lagi Tuhan berkati ini, berkati itu, enggak. Tuhan, beri kepadaku hati pimpinan-Mu untuk supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu dengan tepat. Dalam hidupnya mulai menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Anda tahu menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus? Artinya Anda mau menyelaraskan pikiranmu, perasaanmu pada Kristus. Anda mulai memikirkan apa yang menurut Kristus itu menyenangkan hatinya, apa yang tidak menyenangkan hatinya, apa yang mendukakan, apa yang tidak mendukakan. Anda menaruh di situ. Kalau ada sesuatu pikiran atau perasaan yang mendukakan hati Kristus, Anda berkata, aku nggak mau. Karena apa? Anda dan saya punya satu tujuan motivasi, menyenangkan hatinya, menyenangkan hatinya. Dan ini memang kalau kita nggak sadar, kita nggak pernah mengerti, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, Anda dan saya tidak akan pernah bisa. Ya. Dan bagaimana untuk bisa sadar itu? Ya, Anda mesti mau bersekutu. Ketika Anda sadar di situ, maka bersekutu dengan Allah, bergaul dengan Allah itu bukanlah satu beban atau paksaan, tetapi sebuah kesenangan. Kenapa? Karena dengan aku bersekutu dengan Allah, di situ aku melihat kemuliaan. Aku seperti melihat itu bahwa suatu ketika aku di sana. Jadi ketika Anda harus menghadapi penderitaan, Anda nggak gentar. Kenapa? Suatu ketika aku bersama Yesus di sana. Nah, untuk bisa begitu, Anda mesti bersekutu. Karena ketika Anda bersekutu, bergaul dengan Allah, itu sebuah kesenangan, bukan lagi sebuah beban. Makanya orang kalau dia ini tidak punya kesadaran atau dia tidak mengerti akan apa yang Allah sedang mau berikan dalam hidupnya, kelak suatu ketika akan sulit untuk bersekutu dengan Allah. Suruh baca firman susah,
Suruh berdoa susah. Kenapa? Karena dia nggak pernah mengerti. Tapi kalau orang yang sadar mengerti akan itu, maka ketika dia bersekutu dengan Allah, bergaul dengan Allah, itu bukan sebuah beban, itu sebuah kesenangan. Kenapa? Di situ dia berjumpa, dia melihat, wow, betapa luar biasanya kan kemuliaan Tuhan. Itu membuat dia semangat, itu memberikan kekuatan dalam hidupnya, itu memberikan penghiburan dalam hidupnya, memberikan hikmat dalam hidupnya, memberikan satu pemulihan dalam hidupnya. Tapi kalau orang tidak mengerti itu, sulit. Dipaksa pun tidak bisa. Karena apa? Ketika bersekutu, berdoa itu jadi beban. Kok lama ya? Aduh, membosankan ya. Baca Alkitab ngantuk, tidak ada waktu. Kenapa? Karena dia tidak sadar, tidak mengerti. Tapi ketika orang itu bisa sadar, mengerti bahwa aku ini nanti memperoleh hak waris, maka dia akan senang untuk bersekutu, bergaul. Saya percaya di dalam Alkitab ini, kenapa tokoh-tokoh di Alkitab ini kok suka bergaul dengan Allah, bersekutu dengan Allah? Kenapa? Karena dia melihat. Mungkin bukan hanya melihat penglihatan, di dalam dirinya ada satu iluminasi, pewahyuan baru dalam dirinya. Ya, wow Tuhan, aku mau di situ Tuhan. Aku rindu itu Tuhan. Kapan Engkau datang Tuhan? Dia akan setiap hari itu rindu untuk bersekutu. Dia akan setiap hari rindu untuk bergaul dengan Allah. Karena dia tahu satu ketika aku mau ke situ. Dan itu jadi kekuatan dalam hidupnya. Sehingga untuk benar, tak bercela di hadapan Allah, itu otomatis terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Hidup dalam pimpinannya. Jadi ketika dia suka bergaul, itu sebuah kesenangan. Saya yakin dan percaya untuk benar, untuk tak bercela di hadapan Tuhan itu bukan suatu beban. Itu otomatis terjadi. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Allah. Firman Tuhan dalam Amsal katakan, dengan siapa dia bergaul, seperti itulah dirinya. Artinya ketika dia bergaul, kekudusan Allah dalam pikirannya, dalam perasaannya, dalam kehendaknya, itu pasti terjadi satu perubahan. Saya waktu baca kisahnya Nuh, saya kadang-kadang berpikir, kenapa Nuh bisa tak bercela, benar di hadapan Allah, walaupun orang sejamannya semua manusia rusak, tapi Nuh tidak rusak. Karena ini. Kenapa? Karena dia senantiasa bergaul dengan Allah. Dia bersekutu dengan Allah. Makanya kesadaran ini loh. Kalau orang nggak memiliki kesadaran ini, siapa dirinya, susah. Makanya kenapa banyak orang ketika disuruh bersekutu atau bergaul dengan Allah, meluangkan waktu hanya 1 jam aja minimal, beban. Kenapa beban? Ya karena dia tidak tahu siapa dirinya. Suruh ibadah, beban. Kenapa? Karena dia nggak tahu siapa dirinya. Tapi coba kalau dia tahu siapa dirinya, maka bersekutu dengan Allah, bergaul dengan Allah itu sebuah kesenangan. Kenapa? Karena tahu aku butuh kekuatannya. Aku satu tekad di sana. Aku nggak boleh lemah. Untuk tidak boleh lemah bagaimana? Aku mesti bersekutu. Jadi, otomatis mau benar tak bercela di hadapan Allah itu otomatis. Ya. Jadi imanmu ini nggak dikontrol oleh perasaan, keselamatan itu nggak dikontrol oleh perasaanmu, pikiranmu. Oh lagi pikiran perasaannya baik, imannya enggak lagi, baik enggak baik, tetap baik. Kenapa? Karena bersekutu dengan Allah itu sebuah kesenangan.
Dan itu kesenangan itu yang mengontrol pikiran dan jiwa. Makanya di dalam Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh itu sebuah bukan lagi sebuah beban, sebuah kesenangan. Ketika itu jadi sebuah kesenangan, maka kita akan memiliki kekuatan dan dengan mudah untuk berkata tidak kepada keinginan daging. Kenapa? Karena Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita. Jadi gairah atau kasih akan Allah itu harus senantiasa berkobar, tidak boleh hilang. Karena kalau itu hilang, tapi karena kalau tidak, dunia akan mengambil alih. Kenapa orang mendadak dia bisa kehilangan gairah? Karena dunia mengambil alih. Kenapa orang bisa kehilangan kasih? Karena hatinya sudah diambil alih oleh yang lain. Kayak gairah itu nggak boleh hilang, kasih itu nggak boleh hilang. Gairah untuk berdoa, gairah untuk membaca firman, gairah untuk ibadah itu nggak boleh hilang. Harus semakin ditambah. Ingat, kalau itu mulai berkurang, kekurangan itu akan diisi oleh dunia. Dunia cukup mengambil sedikit bagian dalam hidupmu, maka dengan cepat dia akan menguasai seluruhnya. Dengar baik-baik, dunia cukup ambil sedikit aja bagian dalam hidupmu, sedikit aja, maka dengan cepat dia akan menguasai seluruh hidupmu, dan gairahmu akan hilang total. Makanya kenapa gak heran, kenapa orang dulunya gairahnya, kasihnya luar biasa, mendadak berkurang dan hilang. Kenapa? Karena dia memberikan bagian yang paling sedikit untuk dunia. Dalam sekejap dunia mengubah semuanya, mengambil semuanya, mengambil alih. Jangan pernah sedikit pun memberikan tempat untuk dunia. Jangan. Kenapa? Sedikit tempat untuk dia akan mengambil alih seluruhnya dengan cepat. Saya katakan dengan cepat. Saya waktu nyiapkan ini, ya, saya berdoa, Tuhan, ini dalam diriku nggak boleh ada yang begitu. Makanya kenapa Yohanes ngomong gini, dia semakin besar dan aku semakin kecil. Kalau dunia seluruhnya, dirimu ada di dalam dirimu sepenuhnya, maka Tuhan itu kosong. Kalau sebagian, maka Tuhan sebagian. Tapi kalau kau mengosongkan dirimu, maka Tuhan yang akan mengisi penuh. Seringkali kenapa orang kehilangan kasih akan Allah, gairahnya akan Allah? Karena memberi sedikit untuk dunia. Maka ayat ini 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah. Kenapa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tidak ada di dalam orang itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini jelas. Sedikit kamu mengasihi, sedikit aja, itu sudah orang bilang bersinah, ya. Sudah mendoakan Tuhan, sedikit aja, maka kasih akan Bapa itu akan berkurang banyak, walaupun itu sedikit.
Jadi kasihmu akan dunia akan mengurangkan kasihmu kepada Bapa itu. Ini kalau 10% bisa mengurangkan 30-40% kasihmu kepada Allah. Bayangkan, kalau sudah 30% habis, kasihmu akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa itu? Mengasihi dunia, mengasihi keinginan daging, nuruti keinginan dagingnya. Saya tahu keinginan daging itu enak. Paulus ngomong gini, batinku itu sifatnya rohani, tapi di tubuhku ini daging. Sehingga ketika aku ingin melakukan yang baik, yang gak baik itu muncul. Jadi itu susah. Karena ini keinginan daging ini dosa. Daging ini suka punya keinginan-keinginan yang gak benar. Itu suka. Kayaknya kita ini yang sebagai anak Tuhan tuh gak boleh mengasihi dunia itu apa? Karena dunia ini yang ada di sini daging, keinginan daging. Apalagi keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau keinginan mata bicara apa? Ketidakpuasan. Membuat kita tuh gak puas. Apalagi keangkuhan hidup. Kenapa? Orang kalau angkuh ini kan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan dia akan terkutuk. Hatinya pasti menjauh. Tiga ini menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Coba sekarang keinginan-keinginan ini, orang sekarang demi makan. Ya, kalau ngomong demi makan kan berarti demi duit. Orang rela meninggalkan Tuhan. Itu kenyataan. Dan itu terjadi. Kadang-kadang ada yang keinginan mata, keangkuhan hidup. Demi apa? Pacar. Demi kekasih. Rela tinggalkan Tuhan. Ada yang demi anak. Rela tinggalkan Tuhan. Demi orang tua. Rela tinggalkan Tuhan. Makanya jelas, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu kenyataan. Berapa banyak orang demi dunia dan apa yang di dalamnya rela apa? Rela tinggalkan Tuhan. Oh enggak Pak, hati saya masih tetap mau sama Tuhan. Bohong. Kenapa? Karena kalau orang punya kasih akan dunia itu susah. Dia akan tidak bisa mengasihi Bapa. Ya, coba contoh aja ya, orang suami atau istri mulai ya selingkuh. Apa yang terjadi? Demi selingkuhannya tinggalkan pasangannya. Awalnya sedikit. Coba kalau Anda perhatikan, sedikit kayak di film-film itu kan nyata itu. Awalnya cuma sedikit, lama-lama diambil semua. Kasihnya hilang total. Nah, orang itu kalau bersinah itu dengan dunia, gitu juga. Makanya kita ini sebagai anak Allah itu harus mempertahankan gairah itu, dengan hanya mempertahankan, meningkatkan gairah itu. Gairah akan Allah, haus dan lapar akan kebenaran, kasih akan Allah, itu mesti ditingkatkan terus, senantiasa berkobar-kobar.
Dalam bahasa keren itu api itu, apinya Tuhan itu kobar-kobar dalam hidup kita. Kalau enggak, habis. Sekarang orang untuk Tuhan itu sedikit. Dengan berbagai macam alasan yang masuk akal. Padahal Tuhan nggak minta untuk kita ini nggak usah peduli ini, nggak usah enggak loh. Tuhan tuh cuma minta kasihmu loh. Tuhan nggak suruh kita berhenti kerja. Tuhan cuma minta kasihmu akan Allah itu loh, yang membuat kamu tuh tetap terus mau mempermuliakan namanya. Tapi orang kan mikirnya begini, oh enggak bisa. Kenapa? Kasihnya hilang. Tapi kalau orang mengasihi, coba cinta, apapun bisa. Saya pernah lihat kadang-kadang anak masih remaja, masih SMA, SMP, demi pacarnya aja rela bolos. Bisa. Kadang-kadang rela ngelawan orang tuanya. Tapi kadang-kadang demi Tuhan kita ini tidak berani. Kenapa? Kasihnya hilang. Bukan untuk suruh berbuat dosa ya, untuk yang benar. Itu demi pacar untuk yang salah. Ini untuk yang benar, melakukan yang benar. Kita ini malah justru apa? Takut. Makanya gairah itu, kasih akan Allah itu digambarkan oleh Daud itu, ya, oleh Daud itu dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ada tahu rusa? Rusa itu kenapa Daud menggambarkan rusa yang merindukan sungai yang berair? Karena rusa itu membutuhkan air dalam jumlah yang relatif banyak. Ya. Jadi rusa itu sangat membutuhkan air karena air itu sumber hidupnya. Jadi kalau dia ini tidak terpenuhi ya kebutuhan akan air, maka rusa ini akan haus dan menjadi tidak berdaya. Jadi kerinduannya itu, gairah itu digambarkan seperti rusa itu. Jadi Anda itu dan saya ini, Tuhan mau ingin supaya kita ini digambarkan seperti rusa ini loh. Yang dia ini kalau nggak ada air, dia bisa haus bahkan bisa mati, tidak berdaya, lemes. Dan itu memang kehidupan rohani kita. Kita ini seperti rusa. Kalau Anda enggak bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus gambarkan seperti apa? Air. Seperti air. Nah, kalau Anda tidak mau bersekutu, maka yang terjadi Anda menjadi tidak berdaya. Maka gairahmu ini mesti meningkat. Makanya dikatakan seperti rusa itu, kalau rusa itu sangat membutuhkan air jumlah yang relatif banyak. Artinya semakin engkau bersekutu, semakin banyak bersekutu, maka kebutuhanmu akan jiwamu, rohmu, istimewa kebutuhan akan tubuhmu itu akan dipenuhi oleh Allah, dipenuhi oleh air itu sendiri. Yang kedua, rusa itu kalau kekurangan air itu akan mengeluarkan bau yang sangat tajam dan menjadi indikator keberadaannya di tengah pemangsanya. Jadi ketika pemangsa mengejar rusa, maka rusa akan berlari sekuat tenaga untuk mencapai sungai, dan dengan demikian bau tubuhnya tidak akan tercium oleh musuh dan rusa pun akan selamat.
Jadi rusa itu sadar satu-satunya tempat perlindungan ketika menghadapi kejaran musuh adalah sungai, sumber air. Anda tahu, Anda itu kalau Anda tidak mendapatkan sungai, sumber air itu, sumber kehidupan Yesus, Anda dan saya itu mengeluarkan bau kedagingan. Ya, saya ulangi lagi, Anda dan saya itu kalau tidak atau kekurangan air, tidak bersekutu dengan Allah, maka Anda dan saya itu mengeluarkan bau kedagingan yang membuat iblis itu bisa mencium. Wah, ini, dan akan memangsa. Nah, ini kita mesti tahu. Makanya gairahmu itu gak boleh hilang. Ya, Pak, susah Pak. Ternyata, ya saya waktu selidiki, rusa ketika memutuskan untuk mendatangi sungai atau sumber air yang tersisa, maka rusa itu harus bersiap untuk menghadapi serangan binatang buas yang hendak memangsanya. Tapi karena rusa itu membutuhkan air sebagai sumber hidupnya, maka segala risiko bahaya apapun akan dilewati untuk mendapatkan air sumber kehidupan bagi dia. Artinya apa? Bahwa kalau kita ini mau bersekutu sama Tuhan, memang harus bayar harga. Menghadapi apa? Godaan-godaan. Musuh yang siap menyerang kita, musuh yang siap menggagalkan kita untuk bersekutu. Karena musuh itu tahu kalau kamu bersekutu, maka kebutuhanmu akan terpenuhi. Kalau kamu bersekutu, maka kamu akan mendapat kekuatan. Kalau kamu bersekutu, maka kamu akan bisa menghadapi segala pencobaan. Kalau kamu bersekutu, maka ada perlindungan di dalam dirimu. Makanya iblis tidak suka. Nah, itu gambarkan gairah itu seperti rusa. Kita ini seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Itu rusa. Makanya Anda dan saya itu kalau tidak meningkatkan gairahmu dengan Allah, wah, maka iblis sudah siap-siap, dunia itu siap ambil alih. Makanya itu harus jadi kesenangan. Rusa itu ketika jumpa dengan air itu sebuah kesenangan, bukan sebuah beban. Jadi rusa itu kalau ketemu air itu, wah, dia cepet-cepet. Kenapa? Karena itu kesenangan. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau ketemu Tuhan, bebankah atau kesenangan? Atau berkata gini, capek, tidak ada waktu. Nah, kalau Anda sudah begitu, sebagai tanda tanya besar, siapa yang berotoritas di dalam dirimu? Ya, jadi saya rindu. Nah, minggu depan saya akan bicara menikmati akan kepuasan dari ketaatan itu sendiri. Jadi ketika orang tuh, waduh, bisa hidup dalam pimpinan Tuhan, itu ada satu kepuasan yang itu nggak bisa digantikan dengan yang lain. Ada satu kesenangan di sini. Nah, Jumat depan saya akan sampaikan itu. Ya, mari kita datang